Nadia. Di weekend kali ini, Nadia jalan-jalan ke Bumi Perkemahan Ragunan nih Sobat Umi. Seperti yang Sobat Umi lihat, di belakang Nadia sudah ada gapura dari bambu. Wah, ini sepertinya udah alam desa banget nih, berbau desa banget nih. Karena hari ini lagi ada Festival Desa yang kedua 2013. Di sini pokoknya semuanya berbau desa, Sobat Umi bisa tahu. Mau tahu serunya Nadia di sini seperti apa dan ada booth-booth apa aja? Ikutin yuk. Sobat Bumi, kita semua pasti nggak lepas dari yang namanya makanan. Iya nggak? Tapi apa pernah terpikir kira-kira dari mana ya asal semua makanan yang kita konsumsi? Rasanya banyak dari kita, terutama yang tinggal di kota, belum tahu ya. Nah, sebenarnya semua makanan yang kita konsumsi itu asalnya dari desa. Kenapa desa? Ya, karena di sanalah lahan pertanian masih terbentang luas. Jauh berbeda dengan kota yang lahannya sudah habis untuk bangunan dan pemukiman. Nah, dari pertanian desalah semua makanan diproduksi, dari beras hingga sayuran. Kontribusi pertanian desa tentu sangat besar bagi kehidupan kita yang ada di kota. Pernah membayangkan gak Sobat Bumi, apa jadinya kalau kota tanpa desa? Tentu pasokan sumber pangan kita nggak ada ya. Melihat betapa besarnya jasa desa bagi kehidupan kota, Aliansi Desa Sejahtera membuat Festival Desa 9-10 November lalu. Festival Desa yang kedua kalinya ini bertema merawat sumber pangan kita. Bumi Perkemahan Ragunan dipilih lagi untuk mengingatkan kembali kesadaran orang kota betapa pentingnya keberadaan desa. Sebab desa adalah sumber pangan utama kita. Lalu ada apa aja ya di Festival Desa kali ini? Yuk kita simak bareng. Sobat Umi di rumah sekarang nyampe nih ada di booth pertama di Festival Desa. Langsung aja yuk kita tanya-tanya. Ya, halo Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Warsiah. Pak Warsia. Pak, bisa nggak kasih tahu ke Sobat Bumi ini booth apa dan ada apa aja di sini? Di sini stand petani, tapi khususnya petani pemulya tanaman. Jadi lebih ke pedesaan. Betul. Jadi desa itu sebenarnya isinya kalau di pedesaan itu kan petani. Nah, bagaimana petani itu kembali ke zaman dulu, artinya tidak selalu instan. Kenapa kalau saya lihat di sini kan banyak banget nih jenis apa benih-benih di sini. Bisa diceritain nggak ke Sobat Bumi ini? Kayaknya banyak banget nih. Ini benih apa dia apa aja nih jenis apa aja? Ya, kalau ini yang dari sini ini benih longong namanya. Kalau bahasa Indramayu, longong ini benih lokal. Benih lokal. Lokal itu disebut lokal itu sejak bapak atau nenek saya lahir ini sudah ada, udah ratusan tahun. Nah, masih bertahan karena punya kelebihan dari benih ini. Apa tuh Pak kelebihan? Selain rasanya enak, agak aroma tidak seperti pandan wangi. Kalau pandan wangi selalu menyengat dan nasinya agak jemeh gitu. Kalau ini enggak, aromanya sedang, rasa nasinya lumayan enak dan umurnya genja, amfibi juga. Bisa di lahan agak kering, bisa di air. Sebenarnya nih Pak, kenapa sih harus disilangkan benihnya ini? Kalau disilangkan itu kan gini Mbak, artinya kalau persilangan itu kan perkawinan. Perkawinan itu harapannya mencari keturunan yang lebih baik dari yang sudah ada, baik peningkatan produksi maupun ketahanan hama penyakitnya itu. Dari yang sudah ada rentan terhadap orang coklat, umpamanya puso terhadap orang coklat. Harapan kami dari persilangan itu bisa tahan terhadap orang coklat. Itu dan produksinya tinggi, umurnya genja. Itu apalagi isunya kan pemanasan global. Supaya petani tidak selalu jadi korban, apa respon kita sebagai petani gitu? Karena apalagi Indonesia
wilayah Indramayu sendiri yang tingkatnya kabupaten juga kondisi lahannya berbeda-beda. Ada yang teknis, ada yang rawa, ada yang tak ada hujan. Malah yang kebanyakan lebih banyak tak ada hujan. Nah, dengan menyikapi pemanasan global, maka perlu menciptakan benih yang tahan terhadap kurang air. Satu, tahan terhadap hama penyakit. Nah, umurnya yang genja supaya petani tidak jadi korban, dan yang airnya mengandalkan curah hujan tapi bisa tanam 2 kali. Itu, Pak. Sebenarnya ada berapa jenis benih padi sih di Indonesia ini, Pak? Sebenarnya dulu itu informasinya banyak, katanya benih lokal Indonesia aja. Waktu aku pernah kunjungan ke Filipina itu ada 10.020 jenis varietas Indonesia yang dibawa ke IRI, tapi baliknya itu susah. Nah, kalau kita perlu ngambil sangat setengah mati susahnya. Maka dengan adanya pemuliaan benih atau pemuliaan tanaman oleh petani dengan harapan memperbanyak keragaman varietas. Ketika banyak keragaman, maka sifat ketergantungan akan berkurang. Habis dapat banyak ilmu dari Pak Warsiah, kita lanjut lagi yuk. Kali ini kita menyambangi booth-nya Sekolah Ekologi Kebun Sawah Pesantren At-Thoriq. Ada apa ya di booth ini? Sobat Umi, sampai juga nih akhirnya di booth selanjutnya lagi, masih seputar hasil pertanian. Kita langsung tanya-tanya yuk. Ya, halo, dengan siapa? Dengan Bapak Momor. Ini nama booth-nya apa? Jelasin ke Sobat Umi, dan di sini tuh ada apa aja sih? Wah, banyak banget nih. Ini sekolah kebun sawah yang dari Garut. Pesantren At-Thoriq itu ya dari Garut itu kebun sawah itu melakukan pertanian yaitu organik semuanya, karena kan basicnya sekarang itu pertanian non organik semuanya. Kalau ini apa nih? Nah ini tanaman tomat cherry. Tomat cherry kebanyakan para petani ini sama juga pertaniannya itu anak organik semua, tapi anak-anak At-Thoriq, anak-anak yang ya dari PAUD mulai TK-nya, SMP dan SD-nya itu mulai bertanam organik semua menanam. Kemudian itu diajarkan tidak hanya menanam saja, biasa menanam kemudian berwirausaha juga, mereka menjual hasil-hasil pertaniannya juga. Ini saya lihat ada sertifikat nih, bisa diceritakan nggak nih ke Sobat Umi? Ini sertifikat dari penghargaan dari Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan se-Indonesia kemarin tanggal 7 November. Itu melakukan ada kompetisi WWF ya, entah apa itu. Kita melakukan ikutan coba-coba saja, dan itu menampilkan dengan Ajolla pinnata, dia pembuahan pupuk anorganik ya, dari tadinya pengganggu tanaman sekarang bahkan jadi pensupport makanan gitu untuk tumbuhan kayak gini. Kita ikutan, jadi kita memperhatikannya itu tidak hanya jadikan pupuk, bisa juga dijadikan pakan seperti ini gambarnya ini. Nah ini si Ajolla pinnata itu dicampur dengan dedak padi, kemudian dikasih makan buat entok, bisa juga kelinci, domba dikasih makanan. Dengan kandungan vitaminnya sendiri di dalam Ajolla pinnata juga buat seperti ini juga tinggi ya? Iya juga sangat bagus sekali. Untuk ikan bahkan kebanyakan sekarang masyarakat di Garut itu sudah, saya mencari juga ke sawah sudah pada ngerarang karena ini lahan saya untuk ikan saya, untuk ternak saya, karena sudah dikasih tahu oleh At-Thoriq semuanya gitu. Untuk proses pengambilannya sendiri Ajolla pinnata itu seperti apa? Turun ke sawah yaitu diambil kan seperti lumut ya, di sawah itu mengambang itu langsung disaring semuanya diambil, kemudian bisa langsung instan dikasih sama bebek juga langsung dimakan, tapi untuk lebih lahap lagi makanya dicampur dengan dedak begitu. Ini kan nggak ini pupuk apa dan bedanya dengan pupuk yang lain seperti Nah ini pupuk organik ya, terbuat dari Ajolla pinnata. Saya lupa ya tidak membawa ajollanya yang masih hidup karena ketinggalan. Ini juga bingung Ajolla pinnata. Ya. Tapi di sawah itu ada sih seperti kayamang bisa juga. Nah ini gambar-gambarnya kayak ini. Nah ini pupuk Ajolla pinnata ini kayak gini. Nah ini sudah difermentasikan, dikeringkan. Ini kandungannya itu sama seperti urea.
ini pengganti urea di pesantren itu pengganti urea. Jadi ini maaf ya, saya masih bingung nih. Ini lebih kepada seperti apa ya ini ya? Tumbuhan lumut ya. Seperti lumut. Ya. Membuat pupuk juga pupuk biasa, kita membuat pupuk cair, yaitu POC pupuk cair ya. Bisa juga POC kalau anak-anak atorik bikin POC cenah pupuk cair. Nah, ini pupuk cair ini terbuat dari sama juga dari Ajolla pinnata tapi ditambah dengan kotoran itu domba. Terus difermentasikan dengan tanah, daun kacang-kacangan dan teki-tekian. Jadi rumput itu seperti dibuat kompos. Sudah dibuat kompos itu direndam dengan air selama 2 minggu atau 3 minggu juga lebih bagus. Kemudian diambil airnya dan kemudian disiram. Kan kalau pupuk seperti Ajolla pinnata yang tadi mah dipupukkan di tanahnya, ini disiram langsung. Wah, hebat-hebat ya adik-adik kita dari pesantren Atorik. Masih kecil tapi sudah peduli akan sumber pangan sendiri. Yang seperti ini nih yang harus ditiru. Setuju Sobat Bumi? Sobat Bumi, masih ada beberapa booth lagi yang akan kita datangi nih. Tapi kita istirahat dulu ya. Sambil istirahat kita simak yuk komentar sang kreator event keren ini, yaitu Mas Tejo Wahyu Jatmiko. Kita ingin mengajak mengenali pangan lokal kita gitu. Makanya kita kampanye kita kan 100% pangan lokal. Sebisa mungkin kita ingin mengajak bahwa lupakanlah pangan impor gitu ya. Ya kalau tidak bisa hari ini ya pelan-pelan gitu. Tapi karena apa? Karena kita yakin bahwa kita punya gitu dan kita bisa dengan mencukupi dengan pangan kita. Itu kita harus terus-menerus mengenal apa yang ada di desa karena kehidupan kita di kota itu didukung oleh masyarakat desa dan pedesaan. Kalau kita tidak mengenal, itu biasanya kita melupakan dan akhirnya kita mengambil jalan pintas yang justru menegasikan mereka, menyingkirkan mereka gitu. Sehingga kita bisa lihat misalnya jumlah sawah dan lahan pangan kita yang terus menyusut itu karena masyarakat kota tidak memperhatikan itu gitu. Kalau mereka merasa bahwa berkepentingan dengan adanya sawah atau lahan pangan, pasti mereka ikut mempertahankan gitu. Oke, habis istirahat sambil menyimak komentar Mas Tejo, kita lanjut lagi yuk keliling boothnya. Kali ini kita melihat ada banyak cookies cantik. Ternyata ini adalah hasil karya teman-teman dari Kainara yang memang banyak fokus menghasilkan makanan bebas gluten dan kasien. Lebih jelasnya kita langsung aja yuk tanya-tanya sama Mas Fauzan. Nama booth kita Kainara, kita bergerak di bidang organik. Nah, itu dari tepung-tepungan, terus keripik-keripikan, juga beras-berasan. Produk-produk yang paling favorit itu dari kita emping Garut karena terbuat dari umbi Garut. Terus juga dia tidak seperti emping Belinjo. Dia tidak mengandung purin, jadi tidak membuat asam urat. Lebih sehat pastinya. Kita juga punya produk-produk mie singkong, terus mie aren juga punya. Selain itu kita juga punya cookies. Oh, ini cookiesnya. Ini cookiesnya terbuat dari tepung-tepungan, tepung umbinya pastinya. Nah, tepung beras juga ada sebagian. Ini kan makanan ringan ya semuanya. Cuma ada nggak sih nih bedanya dari makanan ringan yang biasanya? Mungkin dari kandungannya. Untuk kandungannya kita tidak mengandung gluten ya. Gluten, kasein. Gluten itu makanan yang mengandung terigu. Jadi di terigu ada zat yang namanya gluten, itu yang kurang bagus buat kesehatan kita. Kalau untuk dari pendapatnya Mas sendiri nih ya, apa sih dampaknya kalau manusia tuh mengkonsumsi dengan yang ada tadi kandungan gluten seperti itu? Untuk kandungan gluten itu dampak jangka panjangnya kita akan ketagihan. Terus juga fungsional otak kita bakal menurun. Itu aja. Sobat Bumi, di Festival Desa kali ini ada beberapa workshop. Salah satunya yang dibawakan ke hati tentang kantin sehat murid cerdas. Intinya jelas Sobat Bumi, supaya murid-murid tahu jajanan yang sehat.
Nggak cuma soal makanan dan pangan saja yang ada di festival desa kali ini. Sebab ada juga loh dongeng boneka jari yang dibawakan Salma dari Rumah Pohon Activity. Tentu isi dongengnya nggak jauh-jauh dari pangan lokal kita. Selain itu ada juga nih pengenalan tentang ular dari SIUK, yaitu Lembaga Studi Ular Indonesia. Kita diajarin nih bagaimana cara untuk memperlakukan ular dengan baik. Sebab ular kan salah satu mata rantai ekosistem kita ya Sobat Bumi. Kelihatannya sih serem, padahal kalau tahu triknya, ular juga bersahabat kok. Oke, kita lanjut keliling boothnya ya. Kali ini kita akan ke boothnya ke hati. Di sini ada pewarna alami dari bahan pangan, seperti bumbu dan sayur. Wah, seperti apa ya serunya di booth ini? Sobat Bumi, nyampe juga nih akhirnya Nadia di booth ke hati. Nah, kali ini nih ada yang beda nih dari biasanya nih. Bedanya seperti apa? Kita langsung aja yuk. Ini lagi pada ngapain nih? Lagi melukis. Oh, ini banyak banget nih ya pewarnanya ini. Bisa sebutin nggak ini tuh pewarna apa dan warnanya nih berasal dari mana? Nah, kali ini kita melukis dengan pewarna yang berbeda, yaitu pewarna dari pewarna alami yang kita dapat dari sekitar lingkungan kita. Nah, misalnya ini warna hijau kita dapat dari bayam hijau. Nah, yang kita tahu bayam hijau bagus banget kan? Iya betul. Nah, ini untuk warna kuning yang paling bagus dari kunyit gitu. Nah, ini yang warna hitam kecoklatan ini dari kulit manggis gitu. Jadi kalau kita habis makan kulit manggis, kulitnya nggak dibuang. Daripada dibuang, dijadikan warna gitu. Nah, kalau yang warna ungu-ungu itu? nah ini nih yang warnanya cantik sekali kayak ini, seperti ini. Nah, ini warnanya dari umbi-umbian, nama umbiannya umbi bit. Iya gitu, untuk teman-teman yang suka makan umbi bit. Nah, ini warnanya cantik sekali gitu. Yang sebelah sana pasti teman-teman sudah tahu, warna orange kita dapat dari wortel gitu. Pewarna seperti ini selain untuk menggambar di kertas, ini bisa dimanfaatkan yang lainnya nggak? Bisa di kain juga. Jadi kalau teman-teman punya baju bekas berwarna putih yang nggak usah dibuang, bisa dilukis dengan pewarna alami ini. Bisa berkreasi ya pastinya, jadi juga tidak terbuang sia-sia. Nah, menurut kamu nih, aku mau nanya lagi, kenapa sih kita harus menggunakan bahan pewarna alami? Penting banget. Pertama, kalau yang pakai kimia kan kita sudah biasa kayak krayon ini. Nah, untuk yang pewarna alami ini kita bisa lebih bereksperimen gitu, dari cara pembuatannya sendiri, dari warnanya gitu. Nah, kalau sudah kering ini warnanya tuh akan jadi seperti apa? Nah, dia cantik sekali. Kalau sudah kering dia akan muncul semua warna aslinya kayak ini nih. Nih, yang ini sudah kering. Tadinya warna merah banget, dia jadinya warna ungu gitu. Nah, sebenarnya dari semua ini nih menggunakan pewarna alami, ada pesan khusus apa nggak buat Sobat Bumi? Nah, untuk Sobat Bumi, pesannya yang paling penting kita harus mengenali keanekaragaman hayati sumber pewarna alami yang ada di sekeliling kita. Nah, ingat nggak kalau ibu kita dulu mencuci dengan belau? Nah, itu juga berasal dari alam kita, yang nama tanamannya itu namanya indigo vera. Jadi, lestarikan keanekaragaman hayati Indonesia. Wah, keren juga ya Sobat Bumi, ternyata pewarna alami dari bahan pangan kita. Lanjut aja yuk kelilingnya. Kali ini kita akan berkenalan dengan furoshiki. Furoshiki adalah seni melipat kain tradisional dari Jepang. Kalau di Jawa, seni ini dikenal sebagai buntelan. Furoshiki atau buntelan ini prinsipnya menggunakan kain yang ada untuk membungkus sebuah barang agar terlihat cantik dan tentu bisa dipakai secara berulang kali. Seni ini juga sangat bermanfaat bagi lingkungan karena bisa mengurangi penggunaan kantong kresek. Sobat Umi, sekarang Nadia udah di booth yang terakhir nih, dan di booth yang terakhir ini banyak banget nih yang unik-unik dan berkreativitas tinggi. Kita langsung aja yuk tanya,
Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Saya Titi dari Lantan Bentala. Bu, bisa cerita nggak nih ke Sobat Bumi ini stand apa dan di sini ada kreasi apa sih? Kayaknya menarik sekali. Oke, makasih. Kami dari Lantan Bentala itu bersosialisasi tentang menggunakan kain sebagai pembungkus. Jadi menggantikan kertas atau plastik. Bisa untuk membungkus kado atau misalnya untuk hantaran ya, untuk hantaran pengantin atau mungkin memberikan makanan ke teman dan seterusnya bisa kita gunakan pembungkus cantik ini. Jadi kalau dari Jepang memang furoshiki, tapi kalau di Indonesia sebenarnya secara tradisional juga punya kebiasaan menggunakan kain untuk membawa barang begitu ya. Jadi ini yang kita promosikan, tapi kalau di sini kita gunakan teknik yang lebih cantik gitu. Jadi orang mungkin nggak akan malu atau menggunakan ini ya, cantik-cantik. Jadi ada bentuk yang lingkaran atau bentuk yang kotak, semuanya lucu-lucu ya seperti ini. Ada juga yang botol misalnya memberikan minuman, kita bisa buat seperti ini atau minyak wangi gitu kan dalam bentuknya seperti ini. Nah Bu, saya jadi tertarik nih mau mencoba untuk membuat mungkin yang simple aja. Gimana, bisa nggak Bu? Boleh. Sobat Bumi, ini sudah jadi. Ternyata caranya simple dan mudah. Hanya modal niat aja nih, mau pelajarnya atau enggak dan mau atau enggak. Sobat Bumi, yang menarik dari event ini juga, meski tergolong besar, di sepanjang tempat acara nggak ada sampah loh. Sebab ada tuh komunitas yang nanganin sampah-sampahnya. Mereka membuat kotak-kotak sampah berdasar jenis sampahnya. Hebat dan salut deh untuk semua usahanya. Sobat Bumi, tentu kita berharap juga ya event seperti ini bisa terus digalakan. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sobat Bumi, selesai juga ya jalan-jalan Nadia di Festival Desa 2013 kali ini. Udah tau kan Sobat Bumi, pentingnya keberadaan petani sebagai produsen bagi pemasok pangan kita. Nah, buat Sobat Bumi yang ada di rumah nih, kalau ketinggalan infonya tenang aja, pantengin Twitter Bumiku1 dan follow ya pastinya di @bumiku1.tv. Dan saksikan terus episode-episode menarik lainnya setiap hari Minggu jam 15.30, pastinya hanya di DAI TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya Sobat Bumi, sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!